Biasanya emosi orang itu nular banget, nularnya gampang banget. Kalau ada orang emosi, kita pasti kesaut gitu ya. Apalagi kalau kita tipe bensin, ada api dan kita bensin, apa yang terjadi? Yang ada ledakan hebat. Nah, ketika kita tahu bahwa dia adalah api, maka kita harus men-setting diri kita jangan sampai jadi bensin. Aku adalah air gitu kan. Air itu kalau kena api ya dia yang padam. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, beliau juga bilang gitu, aku tipenya aku tipenya air. Jadi air selalu mendinginkan, memadamkan, bisa menyelesaikan yang panas-panas gitu. Dan itu harus dari kesadaran kita. Kalau enggak ya kita kesaut gitu. Nah, memang butuh latihan untuk jadi air ya. Nggak semudah itu gitu. Kan kita di-trigger, kita dipancing gitu. Ya sebenarnya keputusan kita, apakah kita kepancing ataukah kita woles, ataukah kita santuy gitu. Itu kita yang putuskan. Jangan sampai kenapa kamu marah-marah, karena dia marah-marah gitu kan. Berarti itu kita kurang bisa mengontrol diri kita. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Dia marah, ya silahkan marah gitu. Tapi saya bisa, karena ini hati aku, ini pikiran aku, I am the master, aku tuannya. Jadi aku bisa mengontrol diri aku. Jangan pernah bilang aku nggak bisa ngontrol. Kalau kamu sendiri nggak bisa mengontrol diri kamu, pasti kamu akan akan ditunggangi. Karena kita sendiri nggak bisa menguasai diri kita. Kita bisa ditunggangi setan kah? Ditunggangi hawa nafsu kita kah? Ditunggangi jin kah? Ditunggangi kebodohan kita kah? Jadi banyak sekali yang akan menunggangi diri kita ketika kita nggak bisa mengontrol diri kita. Ana sayyidu nafsi gitu. Aku adalah sayyid, master of myself. Aku bisa mengontrol diri aku marah atau enggak, aku kesal atau enggak gitu. Dan itu butuh proses memang yang enggak langsung jadi, tapi kalau terlatih insya Allah akan ada hasilnya. Biasanya kalau ada trigger gitu ya, bikin boundary itu sebuah batasan, entah itu batasan jarak atau batasan rasa. Kalau batasan jarak, kalau ada yang marah-marah ya jauhin aja gitu, mundur, take back gitu, mundur, menjauh. Kalau kamu berada di dalam satu ruangan, pindah ke ruangan lain. Kalau kamu berada di satu area, pindah ke area lain supaya kamu nggak kesamber. Karena kalau kamu tetap berada di situ berat gitu, kamu bisa kesamber gitu. Itu untuk jarak. Nah, untuk hati juga begitu. Kita mungkin sudah ngindar gitu kan, tapi kalau hati kita masih dekat dengan dia, maksudnya masih memikirkan omongan dia, masih memikirkan kelakuan dia, meskipun dia di Surabaya, aku di Bandung, tetap aja marah gitu. Karena hati kita masih nggak berjarak, kita nggak ada bentengnya. Jadi penting buat kita untuk membangun boundary, sebuah batasan. Kalau doanya ya, Allah aksim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan untukku khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Untuk apa khasyah ini? Manfaatnya apa khasyah? Aksim lana min khasyatik tahulu bainana wa baina maksiatik. Karena khasyah ini, rasa takut kepada Allah akan jadi benteng
benteng yang kokoh, tebal, tinggi, tak tertembus oleh apapun. Misahin apa? Misahin antara aku dan maksiat, misahin antara aku dan amarah, misahin antara aku dan dendam misalnya, misahin antara aku dan gedek gitu. Karena gedek is eksis, marah itu ada, kesal itu ada. Tapi kalau kita dibatasi oleh benteng, si amarah itu gak akan membakar hati kita. Kejengkelan itu gak akan merusak kenyamanan hati kita. Karena kita sudah punya benteng tadi, khasyah. Gak lah Allah gitu, aku mah suka hidup damai, aku suka hidup nyaman gitu, aku gak suka war war kayak gitu. Buat apa gitu? Kenapa? Karena war itu kan butuh tenaga ya, butuh tenaga yang sangat banyak. Nah, kalau aku punya tenaga, aku mau untuk taat kepada Allah, bukan untuk amarah. Jadi amarah butuh tenaga, taat juga butuh tenaga. Kamu mau pakai untuk apa tenaga kamu? Kalau kamu pakai untuk amarah, mungkin kamu gak akan punya tenaga untuk taat karena udah habis. Tapi kalau kamu pakai untuk taat, kamu habisin kan? Tenaga kamu untuk taat kamu habisin, kamu gak ada tenaga untuk marah. Udah capek dengan ketaatan. Paling begitu ya. Semoga bermanfaat.